Apalagi ya? Kak Jo, saya perhatiin dari tadi Kak Jo sibuk aja nih. Lagi ngapain sih? Oh iya, aku lagi bikin rencana nih buat hari ini. Mau ngelakuin apa aja, biar nggak kelewat gitu. Walah, ini kan kita udah mau mulai kebaktian sekolah minggu nih Kak. Nanti lagi deh ya. Iya. Oh iya, betul juga. Oke deh, aku siap-siap deh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat mengikuti kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang ya. Pastinya dong Kak. Halo adik-adik, perkenalkan saya Kak Abigail. Dan aku Kak Jo. Nah adik-adik, mari kita mulai kebaktian online hari ini. Jangan lagi ada yang jalan-jalan, makan, dan main ya. Yuk ambil sikap berdoa, kita mau bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah Kak Abi, aku mau tanya dong. Apa sih yang Kak Abi syukuri hari ini? Wah banyak banget dong tentunya Kak. Saya bisa bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat, masih punya internet di rumah yang bagus, ada papa, mama, adik yang sayang sama saya, dan masih banyak lagi Kak. Puji Tuhan banget ya. Nah, kalau adik-adik di rumah, apa nih yang bisa kalian syukuri hari ini? Puji Tuhan. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan Yesus ya atas segala berkat-Nya. Nah, yuk kita mulai dan menyembah Dia dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita ulang dari awal. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu kalau kami masih bisa beribadah pada pagi hari ini.
Ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, selama bulan November ini kita belajar tentang karakter rajin. Dan hari ini kita mau belajar membuat rencana. Ngomong-ngomong, tadi Kak Jo buat rencana, udah doa dulu belum Kak? Oh iya, belum sih. Emang harus doa dulu ya kalau bikin rencana gitu? Kan rencananya aku aja yang bikin. Iya dong Kak, kan kita nggak pernah tahu besok akan terjadi apa. Jangankan besok, 1 jam, 1 menit kemudian aja kita nggak pernah tahu. Makanya kita perlu berdoa untuk mengandalkan Tuhan Kak. Betul. Ini ngingetin aku sama satu ayat deh dari Amsal 16 ayat 3 yang berbunyi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi aku harus ngandalin Tuhan ya Kak Abi. Oke, terima kasih Kak Abi udah ngingetin aku nih. Sama-sama Kak. Yuk Kak Jo dan adik-adik, kita bangkit berdiri dengan gerakan kita nyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit Tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Nah, dengan tetap bangkit berdiri, yuk kita lanjutin pujian kita dengan menyanyikan lagu Jesus is my best friend. Nah, kita nyanyi ganti-gantian ya. Yang cewek nyanyi pertama ikutin Kak Abi. Yang cowok nyanyi kedua ikutin Kak Jo. Dan di ref kita nyanyi bareng-bareng. Oke? Yuk, semua bergerak ya. Jesus is my best friend, Jesus is my best friend, my best friend forever. my best friend forever. Jesus is my best friend, Jesus is my best friend, my best friend forever. my best friend forever. Kasihnya sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabatnya, ku berdoa padanya, ku membaca firman-Nya, ku memuji namanya, lalu setiap hari. Jesus is my best friend, Jesus is my best friend, my best friend forever. my best friend forever. Jesus is my best friend, Jesus is my best friend, my best friend forever. my best friend forever. Kasihnya sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabatnya, ku berdoa padanya, ku membaca firman-Nya, ku memuji namanya, selalu setiap hari. Kasihnya sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabatnya,
Ku berdoa padanya, ku membaca firman-Nya, ku memuji nama-Nya selalu setiap hari. Jesus is my best friend. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Mengapa kau bergirang? Apa sebabnya? Ceritakan pada saya. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikan cinta Tuhan. Siang malam aku selalu bergirang. Saya bergirang, saya bergirang, karena saya anak Tuhan. Silakan selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikan cinta Tuhan. Siang malam selalu bergirang, sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksikan cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Salam, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama saya, Kakak Suryasi. Yuk, pertama-tama kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, segala pujian syukur karena Engkau telah memimpin kami dalam hari-hari kami, dan di minggu pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji-pujian telah kami dengar, hati kami bersuka cita, dan biarlah Tuhan sebentar lagi melalui firman yang kami dengar, hati kami boleh terus diajar akan kebenaran firman-Mu, dan terus boleh diingatkan akan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami melalui firman yang kami dengar. Kami serahkan waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan itu gunanya untuk apa ya?
2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu firman Tuhan, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan memimpin semua orang di dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan itu berlaku untuk hidup kakak dan hidup adik-adik juga. Pada minggu ini kita mau belajar bahwa firman Tuhan juga mengajar kepada kita untuk merencanakan kehidupan kita. Kita akan belajar dari kitab Ester di Perjanjian Lama. Kalian tahu Ester itu siapa? Ya, dia adalah orang Yahudi dengan pamannya Mordekai. Dia itu hidup di pembuangan. Dia di negeri Persia dengan raja yang memimpin pada saat itu adalah Ahasiweros. Ester dengan pimpinan Tuhan, dia bisa terpilih menjadi ratu di kerajaan Persia. Nah, apakah menjadi raja atau menjadi ratu itu adalah satu kehidupan yang sangat menyenangkan, penuh dengan harta melimpah, penuh dengan makanan-makanan enak, pengawal-pengawal. Oh, ternyata tidak begitu. Ya, mari kita baca. Ester 3 ayat 1 dikatakan, sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniakanlah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Haman diangkat menjadi satu petinggi di kerajaan Ahasiweros. Dan pasal 3 ayat 2 mengatakan, menulis, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Mordekai adalah orang Yahudi dan dia menyembah Allah. Bagi kita yang menyembah Allah, begitu sujud menyembah kepada manusia, itu kita tidak mau. Mordekai melakukan itu. Wah, sekarang Haman yang mengetahui bahwa waduh, ada satu ini yang tidak mau sujud dan menyembah kepada dia. Di ayat 5 dikatakan, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Dan dari panas hatinya itu dia akan timbul kebencian. Lalu dituliskan dia mempunyai upaya tidak hanya untuk membunuh Mordekai. Dia tahu bangsanya Mordekai adalah bangsa Yahudi. Lalu dia berencana, wow, kalau begitu saya akan bunuh, saya akan musnahkan semua bangsa Yahudi. Dan dituliskan lagi, Haman menghadap raja, lalu dia katakan, dia bujuk raja, di negeri kita ini ada satu bangsa yang tidak mau menurut akan aturan kita, dan dia tidak mau menyembah sujud kepada hamba dan juga mungkin kepada raja. Dan saya mau supaya bangsa ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak enak, saya mau bangsa ini nanti kita musnahkan dan harta-harta mereka saya akan setor kepada kerajaan. Raja Ahasiweros mendengar itu, lalu dia katakan, oke, saya kasih cap kerajaan, lakukanlah seperti yang kamu anggap baik. Wow, Haman punya kuasa. Lalu dia merencanakan, oke, saya sudah punya cap kerajaan. Dan nanti tanggal 12 bulan Ahas, saya akan kasih perintah ke seluruh negeri yang luas dari kerajaan Persia bahwa orang-orang boleh dan dia dikasih perintah untuk membunuh bangsa Yahudi. Lalu dia kirim tentara-tentara, dia tulis ini stempel kerajaan, dia tulis ke sana ke timur, dia tulis, dia kirim orang ke barat,
Dia tulis ke utara, ke selatan, pokoknya ke seluruh negeri. Sampai seluruh negeri orang Yahudi mendengarkan itu dan mereka mengatakan, wow, ini tanggal 13 bulan Ahaz adalah saat di mana tetangga saya, teman main saya, teman yang biasanya saya ketemu, yang bekerja bersama, dia dikasih perintah oleh raja untuk membunuh saya dan mengambil harta saya. Kalau adik-adik menjadi bagian dari orang Yahudi pada saat itu, bagaimana perasaan kamu? Kita lihat ya bagaimana dari perasaan dari Mordekai dulu. Pasal 4 ayat 1 dikatakan begini, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Begitu dia sangat sedih karena tahu seluruh orang-orang satu bangsanya, itu bangsa Yahudi, akan terbunuh. Begitu sedihnya. Dan dia menyampaikan itu kepada Esther. Esther di dalam istana sebagai ratu. Saya akan minta pertolongan Esther supaya bisa sampaikan kepada raja. Nah, bagaimana pada saat Esther menerangkan itu? Wah, satu bangsa saya akan dibunuh. Saya akan mau menolongnya. Dia punya semangat mau menolong. Tapi ada satu hal yang menjadi halangan, yaitu saya tidak bisa bicara dengan raja. Kalau saya mau bertemu dengan raja, gak bisa. Saya saya datang ke halaman istananya aja, kalau raja memang gak berkenan sama dia bisa dihukum. Ya, itu sudah dikatakan, sudah tertulis. Kita lihat lagi yuk. Esther 4 ayat 11 dikatakan, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja, kata Esther ya. Wow, satu hal yang begitu menjadi halangan yang besar, di mana Esther mau tolong, mau ngomong sama raja, tapi resikonya sangat besar. Oke, saya tidak menyerah. Begini kita susun satu rencana ya. Esther 4 di ayat 16. Rencana pertama, Esther katakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, waktu siang. Dan dia membuat rencana kedua. Saya akan datang ke pelataran dari istana raja. Kalau raja tidak berkenan, saya akan mati. Tapi saya akan lakukan itu. Dan rencana ketiga, saya akan bilang sama raja, saya akan mengadakan perjamuan makan raja bersama dengan Haman. Di sanalah saya akan berbicara apa yang terjadi dengan bangsa saya, bangsa Yahudi. Nah, di pasal-pasal selanjutnya dituliskan bahwa raja menerima Esther dan Esther selamat, ya, boleh bertemu dengan raja. Dan dia mengundang Haman bersama raja untuk satu perjamuan, dan pada saat itulah Esther menyatakan tentang kondisi dari kaumnya, yaitu dari bangsa Yahudi. Dan dia minta pertolongan kepada raja, dan apa yang terjadi? Ternyata raja juga mau menolong. Pasal 8 ayat 10 dan 11 kita bisa baca. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasuerus dan dimaterai dengan cincin materai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas, yang diternakan di perkudaan, dikirimkanlah surat-surat.
yang isinya ayat 11, Raja memberikan satu ketetapan, orang Yahudi boleh melawan. Nah, disitulah mereka, bangsa ini selamat dari pembunuhan yang direncanakan oleh Haman. Esther mempunyai satu rencana untuk satu hal pada saat ini adalah untuk menolong bangsanya. Sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya satu rencana untuk kehidupan kita. Kamu adik-adik pada saat ini kalian adalah dalam masa usia untuk belajar. Jadi kalian boleh merencanakan, wow, sekarang ini sudah mau ujian akhir semester. Saya mau mendapatkan nilai yang baik supaya saya bisa menyenangkan orang tua saya. Saya juga merasakan satu kebahagiaan dalam hati saya. Ya. Nah, kalian rencanakan. Yuk, kakak mau mengajak kalian. Coba kalian ambil kertas yang polos, ambil bolpen, terus kalian pikirkan, wah, untuk hari Senin saya merencanakan. Hari Senin besok ya. Kalian tulis kolom waktu, terus kegiatan dan keterangan. Senin besok saya akan bangun jam 6. Jam 6 ya, pagi ya, karena kalian harus sekolah jam 6. Lalu bangun. Lalu selanjutnya di baris bawahnya saya berdoa. Ya, seperti Esther meminta orang Yahudi untuk berpuasa, untuk minta pertolongan Tuhan. Kalian awali hari kalian dengan berdoa. Kalau kalian bisa lanjut adalah membaca saat teduh. Kakak-kakak sekolah minggu kalian sudah mengirimkan renungan kerigma. Kalian baca yang hari itu. Sesudah itu sampai dengan jam 7 kalian beraktivitas untuk mandi, sarapan, mempersiapkan diri dengan pakaian yang rapi untuk sekolah online atau sudah ada yang tatap muka. Kalian tulis, saya selesai sekolah jam berapa? Jam 11, jam 12. Lalu kalian bisa tulis kegiatan makan siang. Sudah selesai, di siang hari kalian bisa tulis istirahat. Saya mau tidur, atau saya mau bermain, atau juga ada kalian mau isi yang lain. Oh, saya mau ketemu teman, saya mau video call sama siapa gitu ya. Kalian boleh tulis sampai di sore hari. Kalian terus lanjutkan. Wah, sore hari sesudah saya tulis, sesudah saya mandi, ya, saya harus belajar, bikin PR. Belajar, mau UAS nih, pelajaran sejarah saya belum hafal semuanya nih dari awal-awal. Saya mau baca-baca lagi, baca sejarah. Tapi anak lain bilang, enggak, saya sejarah sudah bagus, saya mau belajar matematika. Saya mau belajar lagi dari awal-awal, waktu pertama masuk di kelas kamu ini ya. Kamu lihat lagi buku-buku catatan kamu mengenai pelajaran itu, atau pelajaran lain lagi ya. Jadi disinilah kalian merencanakan bahwa ini adalah yang baik untuk tujuan hidup saya di semester ini, di tingkat kelas ini. Ya. Nah, itu boleh kalian lakukan seperti itu. Ya. Nanti guru-guru dari kakak-kakak sekolah minggu kamu akan meminta kamu untuk membuat jadwal ini. Ya. Nah, tantangan dari kalian untuk menyelesaikan semester ini tentu banyak ya. Kadang-kadang saya sudah kasih jadwal, saya mau belajar, saya mau rajin, tapi tahu-tahu saya demam, saya sakit. Jadi ada saatnya dimana saya tidak bisa untuk baca, nggak konsen. Nah, ada halangan-halangan seperti itu ya. Tetap kakak bilang kalian harus semangat, jangan menyerah, dan kalian lewati itu dengan sukacita, dan kalian bilang, wah, di hari berikutnya ada waktu lagi saya bisa kejar semua yang tertinggal kemarin. Itu ya, kalian bisa untuk mulai lakukan, rencanakan
kehidupan kalian, waktu-waktu kalian pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ayat hafalan akan dibacakan oleh teman kamu. Kita dengar ya. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Mulailah harimu dengan doa, dengan firman Tuhan, dan Tuhan akan membimbing, memimpin akan setiap kegiatan kamu hari lepas hari, ya. Dan kalian harus tetap semangat untuk melakukan apa yang sudah kalian rencanakan dan kalian tidak menyerah. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah Tuhan memimpin kami hari lepas hari, tiap semester, tahun tiap tahun. Biarlah kami boleh terus melangkah di dalam jalan yang kami rencanakan, dan kami serahkan rencana ini dalam pimpinan dan penyertaan dari Engkau ya Tuhan. Tolong kami untuk boleh terus menjadikan firman Tuhan menjadi satu pelita dalam langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman telah kita dengar, kita menganjurkan ibadah kita bersama. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya. Atau teman-teman bisa kumpulkan ke amplop seperti minggu lalu. Nah, setelah bisa ke GKK lagi, bisa diberikan ke guru sekolah minggu masing-masing untuk diberikan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang rajin dan meminta pertolongan Tuhan waktu membuat rencana ya. Yuk kita nyanyikan pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan gak boleh malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa.
Malas, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh malas. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih kalau kami masih bisa memberikan persembahan pada pagi hari ini. Biarlah melalui persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Engkau yang pimpin dan sertai di kondisi yang mungkin kurang nyaman, kurang baik ini. Biarlah Engkau yang berkati setiap pemerintah maupun masyarakat agar bangsa Indonesia bisa pulih kembali. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami mungkin yang sudah sekolah offline. Biarlah Engkau yang berkati dan pimpin, juga berkati guru sekolah minggu dan orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan juga berkati pekerjaan mereka. Ya Tuhan, terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Adik-adik dipersilakan untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk adik-adik dan juga papa mama yang udah mengikuti kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang hari ini. Salam sehat, tetap sukacita, sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.